Oke, baik. Terima kasih, Sandra. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Ya, mungkin sebelumnya saya share screen sebentar. Jadi perkenalan, siapa sih ECS? Oke, ya, udah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Bobi Kertanegara. Ini alamat email saya. Jadi saya berlaku di ECS sebagai produk spesialis untuk Fortinet. Nah, saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada acara pada pagi hari ini. Jadi pada kesempatan ini mungkin sebelumnya saya ingin kenalkan dulu siapa sih ECS. Jadi seperti kata orang, tak kenal maka tak tahu. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit. PT ECS berdiri pada tahun 2004, kemudian kami diakuisisi oleh VST Holding yang berlokasi di kantor pusatnya di Hong Kong. Nah, PT ECS sendiri kami tersebar di beberapa kota dengan kantor pusat ada di Jakarta. Jadi selain di kota, jadi bisa Bapak Ibu sekalian lihat, kami juga di kota-kota besar kami punya cabang. Cabangnya pun juga bukan hanya representatif, tapi ada office-nya juga di sana. Nah, PTC sendiri dibagi dua dua divisi, divisi distribusi dan divisi enterprise. Nah, ini adalah lini produk yang dimiliki oleh ECS, di mana terdapat distribusi untuk seperti PC komputer dan enterprise, salah satunya adalah Fortinet. Berikut ini adalah lini produk ECS yang masih yang memiliki juga. Nah, itu adalah sekilas tentang ECS. ECS sendiri kami ditunjuk oleh Fortinet sebagai distributor resmi pada tahun 2020. Jadi kami ditunjuk langsung oleh Fortinet di tahun 2020 sebagai distributor resmi. Nah, pada tahun 2021 dengan kerja keras kami buktikan bahwa kami bukan distributor kecil, tapi kami distributor besar, yaitu dengan mendapatkan penghargaan dari Fortinet sebagai distributor terbaik untuk Fortinet pada tahun 2021. Oke, jadi itu mungkin sekilas tentang siapa sih ECS gitu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian kenal juga tentang ECS. Nah, pada pagi hari ini mungkin yang kita tahu kita akan berbicara tadi seperti yang Mbak Sandra info adalah tentang keamanan. Jadi Bapak Ibu tahu sekalian mungkin kita tahu bahwa sektor bisnis logistik ini adalah sektor bisnis yang penting. Terlebih lagi pada saat pandemi seperti ini, sektor bisnis logistik adalah menjadi esensial atau vital, di mana bisa beroperasi penuh dari pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu, kalau untuk logistik, jika terkendala, maka efek dominonya akan banyak, vital sekali. Jadi, maka itu kita perlu menjaga agar logistik ini tidak terkendala atau terhambat. Karena kalau untuk logistik kita terlambat, seperti yang kita tahu, efeknya nanti kemana-mana. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka kita perlu berikan keamanan juga terhadap bisnis kita agar tidak terhambat. Nah, pada pagi hari ini dari Fortinet kita akan memberikan mungkin solusi yang bisa bermanfaat untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pada pagi ini pembicara untuk teknikal dari Pak Kamas yang akan menjelaskan tentang memberikan solusi tentang apa saja sih solusi-solusi Fortinet yang bisa mungkin nanti bermanfaat atau bisa diterapkan di bisnis Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa mengikuti acara sampai selesai dan mungkin bermanfaat juga untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Sandra.
Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Bobi atas sambutan hangatnya. Sesuai yang tadi sudah disebutkan Pak Bobi ya, kalau udah kenal makin sayang nih. Jadi kalau ada kebutuhan IT, infrastruktur apapun Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, bahkan sampai pundak mungkin ya, untuk bersandar ini bisa nih ke PT ECS Indojaya. Bercanda ya Bapak Ibu. Dan tentunya tadi kita sudah lihat ya, lini-lini produknya ini banyak dan juga lengkap Bapak Ibu. Dan salah satunya di sini kita akan membahas lebih dalam solusi untuk enterprise-nya yang telah hadir di sini, yaitu kita akan bahas produk terkait dengan Fortinet. Dan nggak usah diragukan lagi kalau mau cari produk Fortinet di mana ya belinya ya, karena Fortinet sendiri pun kita sudah lihat sudah memberikan award 2021 yaitu ECSD sebagai distributor terbaik award 2020. Nah, untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kita akan masuk lebih dalam tentunya ke pembahasan kita pada hari ini di sesi ini. Kita akan membahas terkait how to increase security with zero trust access solution and modernize one branch connectivity. Seperti apa sih protection-nya? Apakah mudah ya penggunaannya? Kita akan bahas tentunya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Karena yang menariknya juga ini sebenarnya bukan hanya dalam hal keamanan, tapi kalau bicara soal one branch connectivity ini juga katanya bisa saving jaringan juga nih. Yang lebih jelasnya nanti kita akan dengarkan langsung dari pakarnya. Pada Bapak Ibu saya ingatkan jika ada pertanyaan menarik langsung saja nanti di drop di kolom chat yang telah disediakan. Tentunya untuk 3 penanya terbaik kita pada hari ini yang pertanyaannya menarik, kita akan berikan hadiah apresiasi uang digital senilai Rp150.000 untuk masing-masing pemenang. Kita juga akan ada kuis seru Bapak Ibu di tengah-tengah presentasi. Jadi silahkan fokus karena sekali lagi ada hadiahnya, nominalnya sama. Jadi silahkan siap-siap ya untuk tata cara kuisnya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Silahkan mengetik jawabannya di kolom chat, tujukan kepada everyone, dan diketiknya harus lengkap ya Bapak Ibu ya, jangan A, B, C, D, E, atau Z saja, tetapi harus lengkap dengan keterangannya. Oke, dan untuk sesi kali ini langsung saja kita sapa-sapa sudah bergabung Bapak Kemas Muhammad selaku Prisals PT ECS Indojaya. Pak Kemas sehat Pak? Alhamdulillah, jasmani sehat. Oke, rohani juga ya Pak ya? Ya, yang itu mohon doa. Oke, Pak, kalau begitu untuk waktunya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menghadiri webinar ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sandra, kalau memang di tengah-tengah presentasinya ada yang mau ditanyakan atau apa, silakan diketik di chat ya. Oke, baik, saya mulai dulu. Hari ini kita akan ngobrol tentang ZTNA dan nah ini ada modernize one branch connectivity. Ini pada dasarnya kita akan sedikit ngobrol tentang SD-WAN, secure SD-WAN yang ditawarkan oleh Fortinet ya. Nah, sebelumnya tadi saya mengutip dari kata-kata Pak Bobi, tak kenal maka tak tahu, saya tidak tahu maksudnya gimana itu, tapi ya ini adalah tentang Fortinet ya. Jadi Fortinet ini sudah berdiri kira-kira selama 20 tahun, jadi sudah nggak muda lagi sebenarnya, dan ini juga sudah mulai banyak sekali produk-produk yang diproduksi oleh Fortinet, jumlahnya ada lebih dari 50 produk kalau secara keseluruhan ya. Kemudian Fortinet hadir di lumayan banyak ini di seluruh dunia. Kantor pusatnya ada di Amerika, di Sunnyvale ini. Kemudian di Indonesia kantornya ada di The Plaza di Jakarta. Sementara untuk support center, kemudian center of excellence-nya untuk regional kita ini tempatnya ada di Kuala Lumpur. Namun demikian, kalau Bapak Ibu ada buka tiket isu tentang apa-apa itu, biasanya layer one support-nya itu akan ditangani oleh rekan-rekan yang berada di Indonesia. Kalau memang yang itu masih belum tertangani, ya baru kemudian akan dieskalasikan, baru akan dikerjakan oleh rekan-rekan customer support yang tempatnya ada di luar negeri, antara lain di Kuala Lumpur. Nah, ini kalau ngomong tentang prestasi ya, ini selama ini ya di tahun lalu ya, di tahun lalu Fortinet ini sudah masuk di 6 Magic Quadrant. Jadi 2 diantaranya ada di kuadran yang leader untuk network firewall dan One Edge infrastructure. Ya ini ngomongin SD-WAN ya, yang One Edge infrastructure ini. Kemudian di yang visionary ada wired and wireless LAN. Ini yang ngomongin tentang switching dan access point. Kemudian ada juga yang ini, yang tentang CM. Ini isinya adalah
ya nerima-nerima log gitu ya, yang menganalisa log dari berbagai macam perangkat yang tidak hanya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh Fortinet, tapi perangkat-perangkat yang mengoperasikan jaringan kita, ya apapun mereknya. Lumayan banyak, ada beberapa ribu device yang disupport di sini. Kemudian dua sisanya ada di Magic Quadrant di Challenger dan Niche, ada Web Application Firewall dan Endpoint Protection Platform. Kemudian ini juga masih sempat disebut juga di Gartner ya, memang belum masuk tapi sudah disebut juga bahwa ada Secure Web Gateway dan Indoor Location Services yang dibuat oleh Fortinet, serta ini masuk ke dalam 8 market guide yang disebut oleh beberapa market dunia ya. Nah, ini juga tentang SD-WAN khususnya, ini tampaknya customer di dunia ini sangat menyambut dengan baik ya, gembira ya. Antara lain IDC juga memberikan pengakuan bahwa SD-WAN Fortinet ini oke. Kemudian Frost and Sullivan juga memberikan 2 penghargaan ya, untuk yang pertama adalah Recognized as One Top SD-WAN Vendors, dan yang satunya ini Global SD-WAN Vendor Product Leadership Award. Nah, ini tadi Pak Bobi juga sempat menunjukkan slide tentang Fortinet Security Fabric. Jadi ini pada dasarnya adalah suatu konsep yang mendasari bagaimana produk-produk Fortinet ini dibuat, produk-produknya dibangun. Fortinet ini tidak membuat satu produk yang bisa melakukan segalanya, akan tetapi produk-produknya itu dipisah kecil-kecil yang spesifik menangani tujuan produk itu dibuat. Jadi kalau ngomong tentang yang network firewall, ya dia akan sangat fokus pada urusan firewall-nya. Tapi untuk urusan seperti urusan email, urusan apa gitu, itu tidak akan ada di firewall, walaupun ada memang kecil-kecilan tipis-tipis gitu, tapi perangkat yang khusus untuk menangani itu ada namanya FortiMail. Kemudian kalau kita ngomong tentang yang aplikasi web gitu ya, urusannya ada di FortiWeb. Nah, di antara produk-produk itu semua diharapkan dalam kerangka Fortinet Security Fabric ini, produk-produk itu bisa saling bekerja sama, bisa saling terintegrasi, yang kemudian kalau ada sesuatu yang memang perlu direspon, itu koordinasi otomasinya itu bisa diotomasi. Koordinasi responnya ya bisa diotomasi, sehingga harapannya pengamanan yang bisa diperoleh itu adalah pengamanan seluruh ekosistem kita. Bukan cuma pintu depan, pintu belakang, pintu depan, tapi ya harapannya andai kata toh kemudian ada yang ngebor terowongan dari bawah rumah kita mau bikin lubang gitu, ya harapannya itu pun bisa dipukul nantinya. Nah, konsep ini ketika dijabarkan dalam klaster-klaster, kelompok-kelompok, kira-kira pengamanannya bagaimana, bentuknya jadi begini. Ini ada beberapa sektor ya, yang di sini ada hal-hal yang berkaitan dengan user and device, kemudian ini ada networks, aplikasi-aplikasi ada di bagian yang warna biru, kemudian ada balok-balok yang di atasnya ini tentang Network Operation Center dan Security Operation Center, yang kemudian data-datanya disuplai oleh FortiGuard sebagai threat intelligence-nya. Nah, ini di masing-masing kotak ini, kalau kemudian kita melihat produk apa saja yang terpetakan ke dalam masing-masing sektor ini, bentuknya begini. Di network kita ada FortiGate, kemudian untuk SD-WAN-nya ada FortiGate, kemudian ada Forti Isolator, Forti Proxy, dan seterusnya. Di yang berkaitan dengan users and device, ini ada Forti Client, ada EDR, ada XDR, dan seterusnya juga. Jadi di masing-masing kotak-kotak ini ada banyak produk yang ditujukan untuk mengamankan suatu ekosistem tertentu. Hari ini kita akan membahas tentang FortiGate ya. Jadi SD-WAN-nya ada di FortiGate, kemudian ZTNA-nya juga kita tidak akan membahas terlalu lebar sekali. Jadi di antara komponen-komponen yang di sini ini nanti yang kita bahas adalah FortiClient ZTNA-nya saja, yang mana dia akan bekerja sama dengan FortiGate-nya. Di kesempatan lain mungkin ya, kalau ada rezeki mungkin kita akan bisa ngobrol-ngobrol tentang yang NAC, tentang yang lain-lain juga. Oke. Tentang FortiGate, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar ya bahwa FortiGate ini pada dasarnya adalah firewall. Ya seperti firewall yang tradisional lainnya, tapi dia di sini ada tambahan-tambahan fitur sehingga ya pantasnya nyebutnya jadinya ya next generation firewall. Jadi selain firewall yang kita ya buka tutup pintu boleh ke port berapa, boleh ke alamat berapa, dari mana, ini ditambahi fitur-fitur security macam-macam seperti application control, kemudian ada intrusion prevention, hingga urusan sandboxing.
Nah, kalau ada pertanyaan apakah kemudian dengan mengerjakan segini banyak ini perangkatnya jadi berat, ya memang iya, hukum alamnya kan memang begitu ya, apa-apa yang dikerjakan pasti menambah beban. Karena itulah, selain menggunakan prosesor utama yang ada di perangkatnya, Fortinet juga membenamkan Security Processing Unit yang bertugas untuk mengakselerasi beberapa hal. Misalkan untuk urusan network-nya, bagaimana melakukan routing dan sebagainya, itu akan dikerjakan oleh network processor. Maaf. Kemudian untuk inspeksi keamanan itu dikerjakan oleh yang namanya content processor. Jadi ada 2 SPU yang dibuat oleh Fortinet untuk mengakselerasi meningkatkan kinerja FortiGate. Bentuknya kira-kira ya lebih kurang begini ya. Ini adalah perbandingan antara menggunakan network processor dan content processor, dan ketika itu kita bandingkan dengan menggunakan prosesor yang general, itu grafiknya kira-kira kayak begini ini. Jadi untuk tipe-tipe yang menengah ke atas, itu prosesornya berdiri sendiri ya. Ada network processor 7 dan content processor 9, ini berdiri sebagai satu chip sendiri. Tapi untuk di tipe-tipe yang kecil, ini digabung. Antara prosesor, kemudian network processor, dan content prosesornya digabung dalam satu sistem on chip, yang mana ini sudah masuk ke iterasi generasi keempat. Kalau kita perhatikan di sini ya, misalkan kita ngomong tentang SSL inspection-nya dalam satuan Gbps-nya, throughput-nya, ini kalau kita bandingkan dengan industry average, jadi ini perbandingannya adalah antara perangkat Fortinet 1, FortiGate gitu ya, dengan perangkat dari vendor lain yang harganya kurang lebih ya so-so gitu. Ini selisihnya kira-kira performanya begini. Kemudian jumlah connection per detiknya kita bisa melihat sekian, jadi kira-kira 9 kali lipat daripada industry average ya. Kemudian kalau ngomong tentang power consumption-nya, ini jauh lebih rendah kalau kita bandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik industri ini. Jadi yang dikejar oleh SPU ini yang pertama adalah meningkatkan performa, tapi dia juga berusaha untuk tidak terlalu banyak makan sumber daya ketika melakukan akselerasi. Nah, sumber data tentang apa-apa yang perlu diblok, mana yang perlu di ini dikerjakan oleh yang namanya FortiGuard Labs. FortiGuard Labs ini adalah research center tentang security-nya Fortinet ya. Ini isinya ada sekitar 300 orang yang memang dedicated untuk melakukan itu, tiap hari bongkar-bongkar virus, bongkar-bongkar apa, bikin obatnya, dan seterusnya. Nah, itu apa-apa yang sudah dibuat, itu juga akan saling dipertukarkan dalam asosiasi-asosiasi ini. Misalnya Cyber Threat Alliance ya, di mana Fortinet juga menjadi salah satu dari pendiri Cyber Threat Alliance ini, juga bekerja sama dengan badan-badan dunia yang lain. Ya, harapannya ya untuk meningkatkan keamanan dunia ya di dunia digital ini. Nah, yang dihasilkan adalah apa-apa yang ada di bawah ini. Apa-apa yang berkaitan dengan content security, berkaitan dengan web security. Misalkan kalau yang ini ada web yang alamatnya bla 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 bla.com. Oh, itu masuk ke kategori phishing gitu ya. Nah, itu kemudian alamat itu akan dikategorikan oleh FortiGuard Labs ini, sehingga kalau ada user kita yang melewati FortiGate-nya kemudian akan mengakses ke URL itu karena memang sudah diketahui berbahaya, kita bisa memilih untuk menghentikan aksesnya supaya orang-orang tidak mengakses ke sana. Nah, kalau kita melihat bagaimana adopsi di pasar, ini kira-kira grafiknya begini, yang mana lebih dari 1/3 firewall yang dikirimkan ke seluruh dunia itu adalah produksi Fortinet. Yang di bawah-bawah ini merek-mereknya saya samarkan ya, ya kira-kira beginilah selisih antara apa yang dijual oleh Fortinet dengan apa yang dijual oleh produk-produk yang lain, kita bisa melihat gap-nya lumayan tinggi. Dan ini grafiknya kalau kita melihat ini ya sepertinya kok masih terus dalam tren yang naik. Jadi ya siapa tahu nanti lama-lama jadi gede gitu nggak tahu ya. Tapi yang jadi satu manfaat yang bisa kita petik ya, ini adalah bahwa tentu saja dengan perkembangan penjualan yang begini ini di Fortinet-nya sendiri
itu menyiapkan urusan orang-orang technical support, mengurusi dokumentasi ini itu macam-macam, itu pasti akan lebih serius. Dan yang kita bisa manfaatkan secara tidak langsung adalah bahwa dengan semakin banyaknya produk-produk FortiGate ini yang ada di pasar, ya orang-orang itu juga akan banyak yang lebih familiar dengan itu. Sehingga kalau kemudian kita nemu apa atau apa, ya bisa jadi kita jadi punya lebih banyak alternatif lah ya untuk bertukar pikiran. Ini aku bikin begini kok nggak bisa ya, di tempatmu bagaimana ya. Begitu jadi lebih mungkin sekarang daripada kalau ini kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini sedikit penyegaran ya. Ini saya ada kuis yang pertama. Jadi nanti jawabannya nggak usah ditulis lengkap, ditulis hurufnya saja. Oh, hurufnya saja ya, Pak ya? Hurufnya saja. Oh, oke, baik. Nanti, Nah, untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan cukup hurufnya aja ya, Pak ya? Oke, nanti Mbak Sandra yang akan melihat kira-kira yang jawab benar pertama siapa. Oke, Ya. baik. Oke, Kalau begitu silahkan dibacakan, Pak. Jawabannya adalah ini. Silakan sebut abjadnya. Oke. Cukup bagian belakangnya saja, dan untuk yang sudah menang nanti silahkan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman lainnya untuk menjawab ya. Oke. Wah, ini kalau kita lihat oke, masih ada yang salah ya, Pak ya? Ada yang salah. Alright. Ya, kita tutup ya, Pak. Oke, kita tutup. Jawabannya adalah yang ini. Yes, jawabannya adalah yang D, yaitu 2. Dan di sini Pak, kalau kita lihat yang paling pertama menjawab D adalah Bapak sendiri. Oh, bukan ya. Yang paling pertama menjawab adalah Pak Elias Prayugo nih, Pak, dari Samudra Indonesia. Kalau gitu kita langsung kasih selamat ya, Pak, kepada Pak Elias Prayugo, karena tentunya Yes, selamat, karena tentunya berhak mendapatkan hadiah uang digital senilai Rp150.000. Selamat sekali lagi kepada Pak Elias. Nanti mau ditunggu untuk kita hubungi ya melalui nomor telepon yang tertaut di feedback form. Tapi Bapak juga bisa langsung konfirmasi juga ya di kolom chat ditujukan kepada ECS, info ECS. Nah, untuk Pak Elias tadi silakan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan lainnya ya untuk mencoba. Untuk next-nya sama caranya, nanti silakan menjawab setelah saya memberikan garis. Saya kembalikan kepada Pak Kamas, silahkan, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya balik lagi. Kita semua, saya rasa dewasa ini sudah sama-sama menyadari bahwa konektivitas saja itu bukan sesuatu yang cukup. Kalau kita ngelihat misalnya Windows, ya, misal Windows aja ya, kita install Windows telanjang, itu minimal sudah ada yang namanya Windows Defender. Nah, hal yang begitu itu, kebutuhan-kebutuhan yang semacam itu tentu juga lari kemana-mana ya. Kita bikin rumah juga pasti pintunya ada kuncinya. Nggak ada sekarang kunci adalah sesuatu yang opsional gitu ya. Di network pun begitu, konektivitas saja itu sekarang sudah tidak cukup. Minimal kita pasti punya yang namanya firewall tradisional, entah itu sadar atau tidak. Bahwa biasanya kita bisa menggunakan router kita untuk memasang entah itu benar-benar stateful firewall atau sekedar akses control list, tapi kita perlu ada kendali terhadap apapun yang kita pakai. Jalanan di jalanan di komplek ya, ada portalnya, kadang-kadang ada polisi tidur, itu kan juga salah satu fitur yang menunjukkan bahwa pada dasarnya kita itu perlu keamanan di mana-mana. Keranjang tidur bayi juga ada pagernya, ya itu juga lah ya. Jadi di urusan networking ini, terutama di yang wide area networking, di mana kita menghubungkan kantor-kantor cabang dengan kantor pusat, ya tentu sudah tidak pantas lagi kalau sekarang kita hanya memikirkan tentang connectivity-nya. Kita juga perlu ada security-nya. Nah, Fortinet sendiri dalam menawarkan solusi yang secure SD-WAN ini malah sebenarnya berjalan kebalikan, karena memang Fortinet ini berasal dari perusahaan keamanan dulu, baru kemudian merambah ke yang lain-lain, misalnya ke yang wide area networking. Rekan-rekan di sini mungkin juga sudah mengalami ya bahwa kalau dulunya itu kita mengelompokkan ya, mengelompokkan orang-orang atau ya bagian-bagian apa itu berdasarkan IP, kemudian kalau ada apa-apa kita ya menyelesaikan dengan cara yang reaktif, manual,
dan biasanya itu akan lebih mudah karena hampir semua orang dulunya itu bekerjanya dari kantor. Sekarang sudah mulai banyak yang bergeser ke area di kanan ini. Jadi memisahkan network akses itu sudah mulai berdasarkan identitas orang, berdasarkan aplikasi, yang itu sudah tidak lagi terlalu peduli orang ini berada di segmen network-nya mana. Kemudian kita juga lebih menginginkan ada analisa yang sifatnya prediktif ya. Kalau dengan tren yang sekarang berjalan begini, kira-kira berapa tahun lagi jaringan kita ini ambruk. Jadi ya harapannya sebelum itu benar-benar roboh beneran, ya kita lakukan peremajaan atau kita lakukan penambahan apa untuk menjaga supaya jaringannya tetap berjalan. Kita juga sudah banyak melihat ada banyak sekali rekan-rekan yang menginginkan adanya operasi-operasi yang sifatnya otomasi. Jadi misalkan kalau tentang satu link putus dari sini ke sana, itu gimana caranya biar pindah ke link yang satunya, ya maunya dibikin otomatis, dan itu tidak hanya di sisi yang di sini, di sisi sananya pun juga harus bisa menyesuaikan itu. Nah, ini beberapa keuntungan yang biasa dirasakan orang ketika pindah dari koneksi antar cabang yang tradisional ke SD-WAN. Ini yang pertama adalah tentang improve user experience. Jadi karena dulunya itu biasanya internetan itu terutama di kantor-kantor yang cabangnya banyak dan terhubung menggunakan MPLS misal, karena internetnya itu hanya ada di pusat, yang lainnya terbackhaul ke sana ya. Jadi biasanya kapasitas yang tersedia untuk orang-orang yang ada di cabang itu jauh lebih kecil daripada kapasitas yang tersedia untuk orang-orang yang di pusat. Ya kadang-kadang jadi nggak enak gitu ya. Nah, dengan menggunakan SD-WAN ini biasanya kemudian link yang mahal-mahal itu, yang MPLS yang begitu-begitu itu kita gantikan dengan menggunakan broadband internet, yang mana kalau kita lihat tren pasar sekarang, biasanya dengan nilai uang di bawah 500.000 sebulan, itu kita bisa dapat antara 20-30 mega, bahkan sudah di tempat saya sudah ada yang nawarkan 80 mega dengan harga 300 sekian, hampir 400.000. Nah, dengan adanya bandwidth yang lebih untuk users, ya tentunya kemudian orang-orang juga selain berpotensi jadi lebih bahagia, gitu, lebih semangat kerjanya, yang akhirnya kerjanya jadi lebih beres juga biasanya. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana perpindahan itu, ini juga dimungkinkan terjadi karena operasi perangkat yang dilakukan oleh para adminnya jadi lebih sederhana. Jadi kalau dulunya kita lihat di sini ya, kita punya koneksi yang MPLS misal, kita punya yang broadband, mungkin kita punya yang 4G LTE gitu ya. Itu kita biasanya mengelola koneksi-koneksi ini menggunakan perangkat-perangkat yang sangat mungkin terpisah. Ada router yang dipakai untuk ya, tentu saja routing ya, kemudian bisa jadi kita beli satu firewall lagi untuk melakukan filtering paket, mana boleh kemana, mana yang tidak boleh kemana, itu dilakukan di sini. Sementara itu di belakangnya baru kita pasang misal ada IPS atau IDS untuk melihat visibility-nya. Ini yang terjadi di network kita bagaimana, ada sampah apa di sini. Andai kata ada orang baik juga kelihatan juga sih, tapi biasanya kita akan lebih fokus untuk mencari penyakit apa saja yang berjalan-jalan di dalam lingkungan network kita. Tentu saja menggunakan ketiga perangkat ini dengan 3 manajemen konsol yang terpisah, itu bagi yang mengelola ya akan merasa kompleks, tidak efisien, dan bisa jadi mahal. Yang pasti, yang tidak tertulis di slide ini, itu adalah deritanya network admin itu bakal lumayan tinggi ya. Mereka itu orang-orang yang kasihan. Jadi kalau ada masalah dicaci, tapi ketika semuanya jalan, ya terima kasih aja biasanya enggak. Nah, dengan menggunakan solusi yang terkonsolidasi, ini ketiga hal ini, apapun yang ada di sini ya, tentang urusan routingnya, urusan firewall-nya, urusan visibility-nya, ini akan dijalankan oleh FortiGate ini. Dia yang juga akan mengelola koneksinya bagaimana keluar-keluarnya. Misalkan ini MPLS-nya kita ganti dengan broadband ya. Ini untuk membagi mana yang lewat broadband sini, mana yang lewat broadband sini, mana yang lewat LTE. Ini akan dikelola dari satu titik di FortiGate-nya ini saja. Selain mengelola mau lewat broadband yang kanan atau kiri, admin di sini juga bisa menggunakan
fitur-fitur yang ada di FortiGate untuk memilih aplikasinya. Misalkan untuk yang ini lewat broadband yang pertama, ini untuk broadband yang kedua, kemudian kalau untuk ke kantor pusat modelnya bagaimana, ini juga bisa kita atur menggunakan fitur SD-WAN yang ada di FortiGate. Kalau kemudian ini mau kita bikin HA, bikin 2 begini, supaya kalau salah satunya mati, satunya bisa langsung mengambil alih, ya ini tentunya akan lebih baik ya, karena bagaimanapun dari sudut pandang business continuity, kegagalan satu perangkat ya harusnya kan tidak menggagalkan seluruh operasi kita. Karena kalau seluruh operasi kita benar-benar tergantung pada satu perangkat, ya itu artinya kita kan bersiap untuk gagal, bukan mempersiapkan untuk menangani kegagalan itu sendiri. Nah ini kalau kita lihat bagaimana sejarah ya, yang tadi saya cerita ya, bahwa biasanya dari branch itu terhubung ke kantor pusat menggunakan satu link MPLS, kemudian kalau internetnya, ya kalau orang-orangnya di sini mau ke internet, ya paketnya bakal jalan dulu kantor pusat, kemudian baru lari kemana-mana. Termasuk untuk mengakses data-data yang ada di kantor pusat. Ya. Semua akan terpaku pada satu link ini saja. Ya tentu saja dengan satu link ini, ya harganya kan mahal ya, kira-kira ada 6 juta atau 7 juta gitu per 5 mega atau 6-7 mega. Nah ini tentu harganya akan jauh lebih mahal daripada kalau kita menggunakan beberapa broadband. Misalkan kalau saya langganan yang misalnya dua provider, itu sekarang habisnya masih di bawah 500.000, dan itu saya bisa dapat 40 mega. Ini dibandingkan dengan kalau kita langganan MPLS 1 aja, yang sebulannya 5 juta, itu kan kita bisa hitung-hitung kira-kira dalam 5 tahun selisihnya bisa berapa miliar. Bahkan itu kalau kita sudah memperhitungkan pembelian perangkatnya, itu masih terbayar, masih jauh lebih hemat daripada kalau kita menggunakan jaringan yang sifatnya closed loop seperti MPLS atau Metro E. Nah, langkah pertama adalah dengan menggantikan FortiGate-nya. FortiGate-nya kita ganti, routernya kita ganti dengan menggunakan FortiGate. MPLS-nya biasanya orang-orang masih mempertahankan ya, tapi biasanya dengan adanya FortiGate ini akan ada penambahan satu koneksi ke internet, koneksi broadband. Yang kemudian di sini akan dibuat ada tunnel VPN ke kantor pusat, sehingga traffic dari branch ke data-data yang ada di kantor pusat itu sekarang jadi punya 2 link. Minimal di situ itu kita akan memperoleh redundansi. Kalau satu link di sini ada masalah, misalkan ada PLN mau pasang tiang listrik, tapi kemudian ternyata kabel providernya terpotong gitu, ya masih ada jalan yang ini. Di sini pun kita juga bisa memisahkan mana paket-paket yang latensinya sensitif kita lewatkan yang MPLS, karena memang ya MPLS selalu lebih baik ya secara kualitas daripada yang IPsec, terutama yang melewati internet ya, karena memang medianya mahal ya, yang ditawarkan ya begitu. Nah kemudian yang lain kita bisa lewatkan ya IPsec, karena misalnya untuk yang email, kemudian untuk browsing ini browsing itu, aplikasi-aplikasi web kita bisa lewatkan di yang IPsec. Nah untuk ke internet, karena di sini ada koneksi broadband, ya sudah tidak lagi harus lari ke kantor pusat. Dari kantor cabang pun bisa langsung lari ke public cloud, lari ke internet. Nah, dengan adanya koneksi keluar, maka di sini otomatis kita akan membuat satu pintu lagi, di mana satu pintu itu adalah ya satu risiko juga, bahwa orang yang memang harusnya tidak melewati pintu itu, jadi bisa masuk ke pintu itu, karena memang ya kita nambah koneksi kok ya, jadi ya tentu potensi untuk diopo-opo orang juga jadi semakin tinggi. Karena itulah keamanan di kantor cabang itu dengan menggunakan SD-WAN ini jadinya naik dibandingkan kalau dulu. Karena kalau dulu orang mau masuk ke cabang harus opo-opo di kantor pusat dulu, baru kemudian cari jalan menuju cabang. Sekarang dari internet pun sudah bisa langsung masuk ke kantor cabang. Nah, setelah berjalan sekian waktu, biasanya kemudian kalau pengalaman customer kami, MPLS-nya akhirnya dipensiunkan. Kemudian diganti menggunakan koneksi broadband yang menggunakan IPsec VPN untuk terhubung dengan kantor pusat. Nah, kalau kita melihat kira-kira di FortiGate-nya sendiri bentuknya bagaimana, ini cuplikannya kira-kira begini. Di sini selain mengatur bahwa tujuannya adalah ke network-network yang berbasis IP ya, menggunakan ISP yang mana, kita juga bisa melakukan pengaturan berbasis aplikasi. Ini benar-benar dari FortiGate yang operasional ya. Jadi misalkan kita melihat yang ini ada
yang namanya Bahagia gitu ya. Yang Bahagia ini adalah aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kebahagiaan orang ketika dia bekerja. Misalnya ada Spotify, ada YouTube gitu. Di sini ini saya atur supaya paket-paket yang berkaitan dengan ini akan menggunakan ISP1 terlebih dahulu. Kalau kemudian ISP1-nya ada masalah, tidak harus mati ya, tapi ada masalah gitu aja, katakanlah misal kualitasnya menurun, dia akan pindah menggunakan ISP2. Ini adalah kebalikan untuk yang urusan meetings, bahwa yang untuk urusan meeting ini saya mengutamakan untuk menggunakan yang wireless WAN, kemudian kalau ada masalah baru turun ke ISP2 dan ISP1. Untuk yang ini adalah network-network yang ada di kantor pusat. Dimana kalau saya mau ke kantor pusat, itu akan menggunakan link IPsec yang BHQ2 terlebih dahulu, yang kalau itu ada masalah, baru lari ke BHQ1. Di sini kita juga bisa melihat bahwa untuk ke masing-masing tujuan, kita bisa menyebutkan mau pakai interface yang mana. Hanya satu atau lebih dari satu, kita bisa lakukan itu di sini. Penyusunan rule-nya, ini begini. Dan penyebutan ini, mana yang mau dipakai, ini kita punya 4 alternatif metode untuk memilih. Kalau yang manual ya sudah jelas ya, yang manual ya kita tunjuk satu gitu saja. Kemudian untuk yang best quality, ini setiap ada session baru yang akan jalan, ini akan dicari kira-kira antara ISP1 dengan ISP2, itu saat itu yang bagus yang mana. Nah, yang paling bagus itulah yang nanti akan dipakai. Itu kalau kita pakai yang best quality. Kalau kita pakai yang lowest cost, SLA, maaf, ini yang diutamakan adalah yang pertama disebut. Kalau kemudian yang pertama ini ada masalah, baru kemudian akan turun ke link yang berikutnya. Seterusnya, kalau kita menyebut lebih dari satu link, misalkan tadi ada yang 3 link, gitu ya. Yang terakhir adalah dengan menggunakan maximize bandwidth. Jadi semua yang disebutkan di sini akan dipakai. Jadinya ya kayak di load balance kayak gitu ya. Jadi untuk masing-masing rule tidak hanya bersifat global ya, tapi untuk masing-masing rule ini kita bisa menyebutkan mau pakai model yang bagaimana, menggunakan link yang mana. Nah, tadi saya juga nyebut bahwa perpindahannya itu tidak harus menunggu link alternatifnya mati, link utamanya mati gitu, untuk pindah ke alternatif. Cukup dengan terganggu saja, tidak harus mati, itu sudah bisa pindah. Nah, itu difasilitasi oleh fitur di FortiGate yang namanya Performance Monitor, SLA Rules. Jadi setiap berapa rentang waktu sekali, misal ini ya, ini saya punya 2 pemeriksaan. Yang pertama memeriksa kualitas koneksi ke kantor pusat. Kemudian yang kedua memeriksa kualitas koneksi ke internet. Nah, karena yang ke kantor pusat ini ada 2 link, ya di sini link yang masuk untuk dicek ada 2. Kemudian ke internet itu ada 3 di sini. Metodenya itu untuk masing-masing ini, untuk yang ke kantor pusat saya melakukan ping ke IP sekian. Setiap 2000 milidetik. Nah, batas yang saya tetapkan di situ adalah latensinya ada 100 milisecond, kemudian jitternya 50 milisecond dengan paket loss 25%. Sementara untuk yang ke internet, angka-angkanya saya bikin begini. Nah, ini kalau ada satu saja yang mencapai angka lebih dari ini, misalkan latensinya jadi 101 milisecond, 102, atau pokoknya di atas inilah ya, atau paket loss-nya lebih dari 5%, maka link itu dianggap sebagai terganggu. Pemeriksaannya kita bisa lihat secara utuh ya di sini ya. Ini yang saat ini sedang berjalan, untuk masing-masing link ini, paket loss, latency, dan jitternya sedang seberapa. Nah, ini yang bisa kita gunakan, dan mungkin kita bisa tuning juga ya, menyesuaikan dengan karakteristik aplikasi kita. Kalau memang perlu sesuatu yang sangat bagus sekali, ya tentu kita bisa mengatur supaya angka-angka di sini ini rendah. Nah, kira-kira ini ya. Jadi kalau kita mau memanfaatkan fitur Secure SD-WAN yang ada di mana di FortiGate, itu berhenti di sini sebenarnya. Jadi segala macam pengaturannya itu bisa kita lakukan langsung pada perangkatnya, tidak perlu dibantu oleh aplikasi apa gitu, enggak. Jadi murni perangkatnya itu saja, ini sudah bisa melakukan
segala hal yang berkaitan dengan SD-WAN-nya. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau ternyata kantor cabang kita banyak, bagaimana? Katakanlah kita punya 20-30 kantor cabang, gitu ya. Kalau cuma 1, 2, 3, itu kita mengatur rule yang seperti begini-begini tadi ini secara manual ya masih oke-oke aja lah ya. Tapi kalau banyak bagaimana? Kalau ketika kita menginstal pertama, mungkin ya masih baik-baik saja. Wong ini bisa diambil CLI-nya kok. Kemudian kita bisa tinggal paste gitu aja. Nah, kalau kemudian ada perubahan, ya jadi beda cerita kan. Kita harus mengubah di semuanya kalau memang semuanya perlu diubah. Nah, untuk mengatasi yang begitu-begitu itu, ada yang namanya Forti Manager. Nah, Forti Manager ini bisa mengelola FortiGate yang ada di mana-mana, asalkan bisa terjangkau ya secara connectivity network ya. Baik itu di kantor-kantor cabang, kemudian di kantor pusat, andai kata ada data center yang terpisah, entah kita colo di mana, ada FortiGate-nya di situ, kita juga bisa lakukan itu. Termasuk untuk yang ada di cloud dengan menggunakan satu Forti Manager ini, baik itu Forti Manager-nya mau dipasang di kantor atau di cloud atau di mana terserah lah ya. Pokoknya asal bisa nyambung aja. Ini Forti Manager-nya bisa melakukan pengaturan untuk ini semua. Dan itu akan bisa meringankan beban adminnya karena adminnya jadi tidak perlu melakukan pengaturan di satu persatu FortiGate-nya. Di Forti Manager ini bisa mengelola hal-hal yang terkait dengan policy and object, kemudian access point manager, ada VPN manager, dan beberapa hal yang lain. Yang kita bisa lihat di sini, kan ini adalah perangkat-perangkat yang dikelola oleh Forti Manager-nya. Kita juga bisa mengelola policy package-nya, di mana satu policy package ini bisa kita assign ke satu perangkat atau lebih. Jadi jadi pandangannya itu config rule-nya itu memasangnya secara holistik. Kita membangunnya benar-benar secara network global, bukan cuma yang ini begini, yang itu begitu, yang itu begitu, enggak. Tapi satu ini bisa kita assign ke semua perangkat. Apalagi kalau perangkat-perangkat itu beroperasi dengan model yang sangat mirip. Misalkan tentang SD-WAN. Tentang SD-WAN bisa saja kan ya, kita punya beberapa cabang yang dia punya misalkan koneksi ini. Koneksinya menggunakan satu link internet dan satu link MPLS. Misalkan yang ini ada 3 cabang gitu ya. Kemudian di cabang-cabang yang lain, karena misal di pulau-pulau yang agak jauh, kita hanya ada satu internet. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang internetnya itu ada 3 misal. Nah, itu dari cabang-cabang itu kita bisa membuat kelompok-kelompok sendiri yang mana masing-masing kelompok itu kita wakili dengan menggunakan satu template. Template ini kemudian akan di-assign ke perangkat-perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan yang brand 1 kita menggunakan SD-WAN template corporate ini ya, kita juga kebetulan meng-assign ini ke lebih dari satu perangkat dengan yang sama. Nah, andai kata ada kelompok-kelompok yang lain lagi, kita juga bisa membuat template yang lain yang rule-nya berbeda dengan yang tadi untuk kelompok-kelompok yang bersesuaian. Nah, di Forti Manager ini kita juga ada fitur untuk monitoring lagi-lagi secara global. Misalkan map view-nya begini ya, ada branch 2 di sini, kemudian branch 1 ada di sini. Kita bisa menghover untuk melihat angka-angka monitoringnya bagaimana. Kita bisa melihat lebih detailnya di sini bagaimana. Kemudian di bagian table view, kita juga ada tampilan yang seperti ini, ada status ini ya, yang hijau-hijau ini lagi bagus, yang abu-abu ini ada sesuatu, kita juga bisa melihat secara visual ya, informasinya tidak harus dari angka untuk melakukan interpretasi kondisinya sekarang bagaimana. Kita bisa melihat juga di satu perangkat itu, di salah satu perangkat yang kita mau lihat ya, ini si penggunaan band bagaimana, kemudian statistik tentang latensinya, tentang jitternya, tentang macam-macamnya bagaimana, kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang menggunakan policy-policy-nya, kemudian ya yang lain-lain di sini. Jadi kita bisa melakukan pengaturan dan monitoring seluruh domain SD-WAN kita dengan menggunakan Forti Manager. Tapi lagi-lagi saya mau tegaskan bahwa
penggunaan Forti Manager untuk melakukan pengelolaan SD-WAN itu bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Jadi tanpa ini pun operasi SD-WAN di lingkungan kita itu juga akan tetap berjalan dengan baik-baik saja. Tapi tentu kalau ada ini, ya bagi network adminnya segalanya akan jadi lebih mudah. Ya sebenarnya nggak harus jadi mudah banget ya, karena ini kan seperti memindah derita gitu ya. Jadi dari yang awalnya deritanya konstan, kalau ada misal diimplementasi gitu ya, cabang 1, cabang 2, cabang 3 gitu. Kalau dulunya deritanya itu mengikuti kemana dia pergi untuk masang, ini deritanya jadi dilempar ke depan. Lempar ke depan, kemudian baru setelah implementasi dia santai tinggal klik jalan. Nah, contohnya tentang yang derita tadi itu ya, itu ada yang namanya zero touch provisioning. Ini juga kalau kita mau ada zero touch provisioning, ini kita perlu ada Forti Manager, di mana nanti ketika perangkat FortiGate ya, yang kecil-kecil, mulai seri paling kecil sampai seri 200 ingat saya, itu ketika dia pertama kali keluar dari kardus, kemudian ditancepin ke modem broadband gitu, itu kan dia bakal dapat IP ya dari DHCP-nya modem broadband. Nah, by default, dia akan kontak ke FortiCloud. Di FortiCloud ini, kita bisa mengatur supaya FortiGate dengan serial number tertentu, itu kita beri info untuk menghubungi Forti Manager punya kita. Jadi Forti Manager-nya harus bisa diakses dengan oleh FortiGate ini, baik itu melalui internet atau apa gitu ya. Tapi yang ini internet ya, karena FortiCloud ada di internet. Jadi nanti FortiGate akan ngomong ke Forti Manager lapor, Jenderal, saya sudah hadir nih, mohon instruksi gitu kira-kira. Nah, kemudian instruksi dari sini akan dilempar ke FortiGate untuk kemudian dia memasang pengaturan-pengaturan apa saja yang perlu ada di FortiGate ini. Jadi di sini kerja admin itu sudah jauh lebih berat di depan ya, mendefinisikan segala macam rule yang ada di Forti Manager-nya ini. Tapi kemudian pada saat provisioning, pada saat implementasi, yang perlu dilakukan oleh admin itu hanya ngirim kertas gitu, misal port 1 tolong ditancepin ke modem, port 2 ditancepin ke switch, port sekian kemana, selesai sudah. Si adminnya juga boleh jadi nggak perlu mengamati juga nggak apa-apa. Karena kalau perangkat-perangkatnya sudah seragam gitu, uniform gitu misalnya, itu kalau di yang satu udah beres, ya kalau yang satunya nggak beres, hampir pasti urusannya hanya koneksi. Kalau untuk yang lain-lain mestinya enggak. Jadi kalau memang awalnya gagal, si FortiGate-nya bisa mencoba untuk melakukan reprovision lagi ke Forti Manager untuk kemudian memperoleh pengaturan yang benar. Jadi dengan begini, tim IT-nya tidak perlu jalan-jalan seantero Indonesia Raya, dia cukup ada di kantor pusat saja sambil mengamati gitu ya. Kalau nggak ngamati kok kayaknya gimana gitu, dia tinggal mengamati saja, perangkat-perangkatnya tinggal dikirim, kemudian rekan-rekan di cabang tinggal pasang gitu aja sesuai dengan instruksinya. Apa-apa yang kemudian perlu dikonfigurasi di situ itu bakal kelar dengan sendirinya. Nah, ini ada kuis yang kedua. Komponen apa yang tidak diperlukan dalam menjalankan zero touch provisioning? Oke, wait, kita akan berikan garis dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Aturannya sama ya, sebut abjadnya. Oke, sebut abjadnya di sini ada Q, W, X, G. Jangan ada yang menjawab C ya, Pak ya. Oke, salah server seperti itu ya. Oke, silahkan dijawab. Kita masih ada waktu, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Yang tidak diperlukan. Nah, sepertinya sedikit kecoh ya, Pak ya? Ini yang bikin soal ngawur juga soalnya. Iya sih, Pak. Oke, baik. Jawabannya ya. Iya, langsung saja kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah ini. Iyalah, ya, Forti Coffee ya. Jawabannya tentunya yang tidak adalah Forti Coffee. Waduh, ada yang menjawab karena saking pengen cepetnya nih Pak. Mungkin salah nih ya Pak, ada beberapa yang menjawab G di sini. Jadi jangan lupa kata tidaknya ya. Jadi yang tidak termasuk adalah Forti Coffee. Forti Coffee biar lebih semangat aja ya Pak ya kerjanya ya.
Oke, di sini yang pertama kali menjawab X adalah Bapak Erwin Napitupulu. Selamat kepada Pak Erwin Napitupulu karena jawabannya betul, fokus. Ini pasti udah ngopi nih Pak Erwin ya. Oke, Pak Erwin, mohon ditunggu untuk nanti kita hubungi dan kita kirimkan hadiahnya kepada Pak Erwin, juga nanti bisa konfirmasi nomor teleponnya ditujukan kepada info ECS. Kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang belum berkesempatan menang, jangan khawatir, kita masih ada satu lagi ya Pak ya? Ya, masih ada satu lagi di belakang. Oke, untuk Pak Erwin silahkan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan lainnya ya. Silahkan dilanjutkan kembali Pak Kamas. Oke, terima kasih. Oke, sedikit review tentang slide yang sebelumnya ya, bahwa FortiGate jelas kita perlu ya, karena memang yang mau kita kerjakan ya FortiGate-nya. Kalau nggak ada FortiGate-nya ya ngapain, kan ya. Kemudian FortiManager ini juga perlu karena segala macam konfigurasi yang mau kita push ke FortiGate-nya itu ada di FortiManager. FortiCloud di sini perlu ada sebagai broker. Kalau FortiCloud-nya nggak ada, ketika FortiGate-nya up, tidak akan ada yang memberitahu ke FortiGate. Dia harus cari pusat konfigurasinya kemana. Jadi ya, 3 komponen ini adalah komponen-komponen yang diperlukan dalam menjalankan Zero Touch Provisioning. Nah, ini ada pengulangan slide yang tadi, tapi dalam bentuk berbeda ya. Jadi tentang konvergensi antara network dan security ini, terutama yang sekarang, terutama beberapa tahun terakhir ini para admin-admin. Izin Pak Kamas, maaf memotong sedikit, volume suaranya boleh dibesarkan kembali, lebih besar sedikit ya Pak ya? Oh. Nah, ini lebih better, jadi lebih dekat saja. Ya, terima kasih. Ini lebih baik ya. Oke, kalau gitu saya ngomongnya. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Jadi di beberapa tahun terakhir itu admin-admin mulai puyeng, terutama gara-gara ada gambar yang ini. Tapi ya kemudian akhirnya jadi kreatif ya. Jadi yang tadinya itu orang-orang biasanya di kantor sehingga melakukan pengelolaan, pemeliharaan ini itunya jadi lebih enak. Ini tatanannya jadi kacau karena sudah lagi tidak ngomong sekedar work from home, tapi bisa jadi dari mana-mana, dan hampir semua orang itu mengharapkan ada pola kerja yang sama untuk mengakses suatu resource yang sama, terlepas dari dia itu sedang ada di kantor, ada di warkop, atau di rumah, misalnya seperti saya sekarang. Jadi dengan adanya WFA ini, work from anywhere ini, komponen Zero Trust ini jadi penting. Kenapa ini jadi penting? Karena arsitektur kita dalam membangun network yang dulunya begini, ini kan kita susun berdasarkan trust ya. Jadi apa-apa yang ada di data center ini untuk saling berkomunikasi, dia memperoleh trust yang paling tinggi. Kita mempercayai bahwa perangkat-perangkat yang ada di data center itu sehat. Itu adalah perangkat-perangkat yang kelas top yang harusnya ya nggak terganggu apa-apa. Nah, semakin keluar arahnya, itu tingkat kepercayaannya semakin menurun. Yang paling jelek tentu saja yang remote ya. Kita nggak tahu itu laptop kita yang dicuri orang, atau laptopnya orang yang pakai identitas kita yang dicuri, dan seterusnya. Tapi dulunya yang pasti ya itu ada secara implisit kita mempercayai apa-apa yang di lingkaran dalam ini beres, dan kita cenderung lebih mencurigai yang di luar ini tidak beres. Nah, kalau kita melihat bagaimana pola akses interaksi antara zona-zona ini sekarang, ini kan sebenarnya sudah nggak terlalu jelas lagi ya, bahwa yang di dalam kantor pun sudah beberapa saya lihat connect ke internet pakai tether HP-nya dia sendiri. Terus kemudian yang di luar juga bisa pakai VPN misal. Yang kemudian kalau kita melihat bagaimana hubungan antara sektor ini dengan sektor yang lain, itu sebenarnya tingkat kepercayaannya ya hampir bisa dibilang sama-sama nggak jelas kan ya. Kita juga tahu beberapa entah itu malware atau iklan gitu ya yang memancing kita untuk ngeklik kemudian menginstal sesuatu entah di laptop kita atau di HP kita, sehingga kemudian
tidak lagi orang-orang dari luar, hacker-hacker dari luar yang berusaha untuk ngobrak-abrik masuk ke firewall kita untuk masuk ke dalam, tapi ya aplikasi-aplikasi tidak jelas di HP kita, di laptop kita itulah yang kemudian membuka jalan bagi mereka untuk masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, ya bisa apa-apa, ya sudah jadi terserah, ya memang mereka sudah di dalam kok. Jadi sudah tidak lagi harus susah-susah mendobrak pagar karena sudah dapat undangan untuk masuk ke dalam. Dan yang sekarang terhubung ke internet, itu kalau kita lihat kan ya hampir semuanya. Kalau di Indonesia, itu ya kira-kira yang tidak terlalu terekspos ke internet, ya masih yang ini. Tapi di luar yang ini, semuanya itu sudah nyambung. Ngomongin IoT gini, atau tidak, sudahnya dari kita yang beli lampu yang bisa dimatiin pakai wire. Kalau lampu-lampu biasanya kita bisa ganti warna. Kalau kita lagi kerja dibikin putih, kalau mau tidur dibikin kuning redup, kalau kita lagi ngambek dibikin merah, itu harganya tidak sampai 300.000. Kita sudah bisa mengakses sudah ada akses ke perangkat-perangkat yang modelnya begitu di IoT. Apalagi untuk yang lain-lain ini. Call center juga udah mulai banyak di rumah, sehingga ya ini jadi kayak perusahaan asuransi ya. Ini kan kata-katanya kan knowing and controlling everyone and everything on and off the network. Jadi ya, terserah lah, orang harus tahu semuanya. Perangkatnya apa, orangnya siapa. Benar-benar kayak asuransi, mengenal Anda lebih dekat, lebih pribadi untuk bisa melayani Anda lebih baik. Kira-kira. Jadi tidak boleh kita nggak tahu yang lewat di network kita itu apa. Ya kembali lagi ke hukum alam ya, kita akan bisa mengendalikan sesuatu, kita bisa mengontrol sesuatu kalau kita bisa melihat apa yang akan kita kontrol. Kalau ada orang di luar sana yang lempar batu ke rumah saya bisa melihat orangnya, saya bisa kejar dia, bisa saya tangkap, bisa saya gebukin. Tapi kalau yang dikirim santet, saya nggak tahu saya mesti nyari kemana. Jadi jangan sampai ada santet yang lewat di network kita, karena kita nggak akan bisa mengontrol itu. Minimal ya harus upgrade ilmu lah ya, tapi saya nggak tahu gimana ilmunya untuk bisa melihat santet. Nah, untuk di urusan endpoint, itu ada yang namanya FortiClient. FortiClient ini adalah endpoint yang dipasang di endpoint klien yang dipasang di laptop ya, di laptop. Yang kemudian utamanya dalam konteks ZTNA yang kita bahas hari ini adalah urusan telemetrinya, urusan komunikasi dengan pusatnya. Jadi selain urusan telemetri, FortiClient ini sebenarnya juga punya antivirus, dia punya ada anti malware, ada application firewall dan macam-macam. Akan tetapi kita juga punya opsi untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan urusan proteksinya. Fortinet sendiri menjual FortiClient ada 2 edisi ya. Yang pertama edisi ZTNA yang isinya ya utamanya di urusan telemetri, urusan pertukaran informasi. Kemudian ada yang EPP, Enterprise Endpoint Protection Pak Enterprise. Yang EPP itu Endpoint Protection, di mana selain yang urusan telemetri ZTNA tadi juga ada fitur-fitur perlindungan terhadap endpoint-nya. Nah, ada banyak perusahaan yang memang butuhnya hanya telemetrinya saja, karena kebetulan sudah menggunakan proteksi dari vendor yang lain. Ya fine saja, tidak apa-apa. Itu keberadaan FortiClient untuk yang ZTNA-nya itu tidak akan mengusik keberadaan proteksi yang sebelumnya sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu hanya memerlukan urusan komunikasi dengan network-nya saja, ya tidak perlu beli yang dengan proteksi. Jadi cukup fleksibel yang ditawarkan oleh Fortinet. Apapun kondisi network kita saat ini, apapun yang kita pakai, yang mestinya bisa jalan juga. Nah, bersamaan dengan FortiClient ini ada juga yang namanya EMS. Ini satu paket sebenarnya, karena FortiClient yang ada di endpoint itu pengelolaannya akan dilakukan oleh FortiClient EMS. Bentuknya kayak begini kira-kira. Ini yang ada di layar ya. Jadi FortiClient yang ada di
di laptop saya, di laptopnya teman-teman saya. Ini yang mengelola adalah ini, FortiClient Endpoint Management Server. Nah, dalam konteks ZTNA-nya sendiri, yang ditawarkan itu adalah ini. Jadi ada security posture assessment ya. Dia bisa melihat kira-kira endpoint-nya ini sedang vulnerable atau enggak, kondisi antivirusnya berjalan atau tidak, terupdate atau tidak, ya macam-macam itu bisa dilihat oleh FortiClient-nya. Yang kemudian dengan menggunakan endpoint telemetry ini, si FortiClient yang ada di cabang-cabang ini atau dimanapun ya, ini bisa mengirimkan informasinya ke EMS yang ada di pusat. Apa-apa yang bisa diamati oleh EMS kalau dalam konteks ZTN ini antara lain adalah ini. Yang penting adalah ini, adalah zero trust tag ini. Misalkan dalam contoh ini, saya akan memberi label, ya, label Win10 pada semua endpoint yang menggunakan OS versionnya Win10. Untuk tag ini kita bisa bikin banyak sekali, kita bisa bikin macam-macam. Yang deteksinya itu akan dilakukan berdasarkan rule yang di sini kita buat. Kita bisa membuat satu tag dengan satu rule atau satu tag yang terdiri atas kombinasi beberapa rule. Kombinasi ini untuk yang di Windows terdiri atas ini. Bisa melalui AD Group, ada antivirus software, certificate. Kita juga bisa melihat apakah ada suatu file tertentu yang aktif bukan aktif ya, tapi ada di disk kita, kemudian ada registry key apa. Kita juga bisa melihat tentang versi OS, kemudian Windows Security misal, ini apakah ada patch yang belum dipasang dengan tingkatannya masing-masing. Ini kita bisa lihat di sini. Kok lihat, ini bisa kita tentukan di sini. Kemudian setelah ada beberapa rule ini yang kita definisikan, kita bisa melihat hasilnya di sini. Misalkan di sini kita bisa melihat ada yang namanya sehat virus ini ya. Yang sehat virus yang jadi anggotanya ini, yang terdeteksi sebagai sehat virus, itu ada endpoint ini, client ini, kemudian ada komputer saya, dan kemudian di sini ada komputernya guru saya, Pak Charles ini. Ini di sini terdeteksi di sini. Termasuk juga untuk yang sakit, misal di sini ada 1, Win10, ada 3, dan seterusnya. Informasi ini akan selalu diperbarui setiap kali FortiClient melakukan sinkronisasi ke EMS. Jadi kondisi-kondisi misalkan yang sakit ini ya, begitu itu disehatkan, ya paling lama 1 menit kemudian status di sini bakal jadi sehat juga. Sehingga pengiriman informasinya itu akan dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Info-info ini akan dikirim juga ke FortiGate yang terhubung dengan EMS melalui koneksi security fabric-nya. Bentuknya kira-kira begini. Di FortiGate akan tampil sebagai zero trust tag. Kemudian di sini akan terlihat IP-IP mana saja yang muncul. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari sudut pandang usernya ya, di EMS-nya. Misalkan ada user yang judulnya admin ini, dia punya tag apa saja di sini. Macam-macam. Di sini dibilang virusnya sehat, tapi di sini ada sakitnya. Kemudian ada vulnerability yang belum di-patch. Kemudian dia punya file aneh. Ini ya Win10, kita bisa lihat di sini. Kita bisa melihat bahwa dia jalan di VMware, kemudian IP-nya ada berapa, fitur-fitur apa saja dari FortiClient yang aktif, juga bisa dilihat di sini. Ini ke user-user yang lain pun kita bisa melihat ini. Nah, dalam pengaplikasiannya ketika user ini berada di dalam kantor, karena tadi EMS juga mengirimkan info IP-nya ke ke FortiGate ya, kita jadi bisa menggunakan rule itu dalam firewall policy kita untuk membangun firewall yang sifatnya dinamik ya, tergantung orangnya siapa dan menuju kemana, itu kita bisa atur. Misalkan ini, jadi ketika orang-orang ini, Nana misalnya, itu hanya diizinkan untuk masuk ke engineering intranet. Kemudian Vivi hanya ke yang sales, Bobby hanya ke yang finance. Ini mereka tidak akan bisa lari ke sini, tidak akan bisa lari ke yang mana-mana, yang bertukar-tukar gitu ya. Karena rule-nya di FortiGate itu menyebutkan bahwa yang
tag-nya adalah engineering misal, itu diizinkan ke sini, sementara untuk ke yang lain tidak disebutkan, sehingga mereka hanya akan bisa mengakses aplikasi-aplikasi intranet yang berkaitan dengan bagian mereka sendiri. Nah, ketika kemudian di suatu saat ada penyakit muncul, misal di komputernya gitu, FortiClient-nya kan akan ngomong ke EMS. Nah, setelah ngomong ke EMS, EMS-nya akan ngomong ke FortiGate bahwa ini ada tag sekian yang berpenyakit adalah ini. Sehingga ketika kemudian Nana akan mengakses ke engineering intranet, itu jadi di-deny selama vulnerability ini belum dihapus, belum dibereskan. Dan proses pemeriksaannya ini akan berjalan secara kontinu ya, dengan metode yang zero trust tag tadi, itu begini-begini jadi enak. Jadi ketika dia katakanlah misal mau pindah bagian gitu ya, FortiClient juga bisa melakukan pemeriksaan, dia loginnya ke AD group yang mana. Kalau AD grupnya di satu dengan Vivi ini, maka Nana dan Vivi akan hanya bisa mengselus intranet, dan admin tidak perlu melakukan perubahan apapun di FortiGate-nya, tidak perlu mengubah rule firewall-nya, karena rule-nya sendiri objek yang sifatnya dinamis. Sama dengan kalau ada orang, misal tamu tiba-tiba datang ke kantor, bawa laptopnya sendiri, atau saya mungkin lagi nakal bawa laptop saya sendiri masuk kantor, ya saya akan diblok kalau saya mau ke yang aplikasi-aplikasi internetnya itu. Tapi kalau keluar, saya masih diizinkan untuk pakai internetnya. Gitu. Dibikin seperti ini pun bisa. Nah, ini kembali ke yang tadi saya sempat cerita soal bagaimana orang pengen bekerja gitu ya. Ini saat ini di FortiOS yang seri 7 ini ada opsi yang kita bisa manfaatkan bagaimana kita berevolusi ya dari akses menggunakan VPN tradisional ke model yang bersifat zero trust. Jadi kalau menggunakan yang VPN, kalau kita mengakses aplikasi yang ada di sini, ya tentu saja kita di sini kan perlu connect dulu kan ke VPN-nya yang ada di sini. Setelah itu baru kita bisa masuk. Nah, connect ke VPN ini dasarnya kita seperti pura-puranya narik kabel bohongan gitu ya dari Swana, terus kita colokin ke komputer kita makclem gitu, sehingga seolah-olah kita berada di dalam jaringan. Ya, itu adalah konsep yang kita semua sudah sama-sama tahu ya. Tapi yang ingin saya tegaskan di situ adalah bahwa pemeriksaan tentang apakah laptop saya boleh lewat kabel itu datanya, itu dilakukan di awal. Jadi ketika saya autentikasi, itu ya kalau username dan password-nya benar, andai kata ada MFA-nya pun ya, kalau itu benar, maka koneksinya bakal establish. Dan koneksi yang sudah established ini akan terputus kalau ada misal ada petir gitu ya, atau ya apapun yang mengganggu lah ya. Tapi kalau kita diamkan gitu saja dan kemudian idle timeout-nya belum tercapai, ya koneksi ini bakal selalu bisa digunakan. Misalkan kemudian saya bikin kopi lagi nih sekarang nih, lalu istri saya tiba-tiba duduk di laptop saya, kebetulan dia punya user ya, kemudian di switch user ke user dia, ya dia jadi bisa masuk ke network-nya kantor. Karena dari laptop saya ini, tunnel-nya ini sudah jalan. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Fortinet untuk menggantikan ini adalah dengan menggunakan yang namanya ZTNA Access Proxy. Di ZTNA Access Proxy ini orang itu akan terautentikasi menggunakan digital certificate, di mana digital certificate-nya itu akan diinstal secara otomatis oleh FortiClient yang terhubung ke EMS. Jadi EMS akan mengirimkan sertifikatnya ke FortiClient, FortiClient-nya akan menanam sertifikatnya ke komputer kita, sehingga ketika kita akan mengakses ke aplikasinya, itu kita akan diminta, kita mau milih, mau autentikasi pakai sertifikatnya yang mana. Kalau kita tidak menggunakan sertifikat yang benar, apalagi tidak pakai sama sekali ya jadinya kita tidak akan bisa mengakses aplikasi yang dimaksud. Nah, pengaturannya
itu kalau di FortiGate-nya itu kira-kira begini. Jadi tadi kita sudah lihat ya, ada yang namanya file aneh, ada yang vulnerability-nya high. Saya bisa memanfaatkan kedua tag ini, bahwa kalau dia akan mengakses ke yang namanya ext server, maka dia akan di-deny. Tapi kalau yang mengakses itu tag-nya Win10 dan sehat virus ya, di mana kedua ini sudah tidak ada lagi gitu, dia boleh mengakses ke ext server, di mana paket-paketnya yang lewat itu akan diinspeksi menggunakan antivirus dan IPS. Ya, kita bisa menambahkan inspeksi yang lain di sini ya untuk keamanannya. Jadi, selama laptop itu sedang ada status vulnerability-nya high, maka dia akan selalu di-deny. Dan ini verifikasinya akan berjalan terus-menerus. Misal dalam konteks yang tadi ya, saya cerita soal istri saya pakai komputer saya gitu. Jangankan pakai komputer yang sama, saya ganti browser aja. Saya ganti browser aja untuk mengakses ke aplikasinya. Itu saya bakal diminta untuk melakukan autentikasi sertifikat lagi. Cara autentikasinya bagaimana? Kira-kira begini ini. Jadi ketika saya memasukkan alamat URL-nya, karena URL ini sudah dikonfig di FortiGate untuk ditangani menggunakan akses proxy-nya itu tadi, maka kemudian untuk establish session kita akan diminta memilih sertifikat yang mana. Ini kita tinggal pilih aja sih, tinggal satu klik, terus kemudian kita oke. Kalau kemudian benar, maka yang muncul adalah ini. Saya jadi bisa masuk ke sini. Kalau tidak benar bagaimana? Ya, Bapak Ibu bisa mencoba sendiri dari laptop masing-masing yang sekarang dipakai misalnya, akses saja ke ini https://urp.vstejs.id gitu. Mestinya teorinya ya Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengakses ke situ. Ya, kalau tidak percaya boleh dibuktikan sendiri. Gitu kira-kira ya. Nah, ini tadi kita juga sudah sempat lihat ya, bahwa kembali ke sini dulu sebentar ya, bahwa di sini pada intinya kita mengizinkan di FortiGate dari orang-orang untuk mengakses ke server-server yang di sini ini posisi servernya bisa macam-macam, mau ditaruh di cloud di mana ya bebas saja. Yang penting yang menjadi titik akses oleh orang-orang itu adalah ZTNA Access Proxy ini. Nah, itu kalau mau dibikin misalkan orang-orang dari dalam kantor pun harus menggunakan metode itu, ya bisa juga. Sehingga bagi si pengguna aplikasi, itu cara dia untuk mengakses aplikasinya, baik dari dalam atau dari luar atau dari manapun, akan persis sama. Dia akan selalu diminta untuk mengautentikasi ini ya, untuk pertama kali dia mengakses, dia akan diminta autentikasi ini, selanjutnya ya akan jalan seperti biasa saja. Ketika browsernya ditutup, maka secure connection-nya juga akan langsung ikut nutup. Untuk buka lagi, dia tidak perlu login dulu ke VPN, username-nya ini, kemudian password-nya ini, dia cari barang token untuk multi-factor authentication-nya, dia udah tidak perlu begitu-begitu lagi, karena hanya perlu menggunakan yang ini. Nah, bagaimana kalau kemudian ini berandai-andai? Bagaimana kalau kemudian sertifikatnya dicuri? Kalau sertifikatnya dicuri, ya dia akan punya sertifikatnya, tapi FortiClient-nya gimana? Koneksi ke EMS-nya gimana? Karena dia akan tetap perlu ada begitunya juga ya, di mana si administrator EMS-nya bisa memilih kok mana FortiClient yang boleh nyambung dan mana yang tidak. Jadi pengamanannya sebenarnya jadi berkali-kali lipat lebih susah untuk ditembus daripada kalau kita sekedar pasang VPN lalu aplikasinya boleh diakses, atau kita expose lah ya layanan aplikasi ini ke internet, kemudian bergantung pada ini saja gitu ya. Jadi lebih jauh lebih aman kalau kita menggunakan metode yang ZTNA-nya FortiOS ini tadi. Jadi kalau kita ngomong tentang kesimpulannya di ZTNA-nya, itu kira-kira yang paling penting ya ini ya. Jadi kalau tentang kontrolnya, itu akan dikontrol per aplikasi dan per authentication session-nya. Dan itu melekatnya pada browser, bukan pada IP, bukan pada mesin laptopnya, bukan pada yang lain-lain. Jadi kalau browser ditutup,
sudah selesai, dia tidak akan bisa akses lagi sebelum mengautentikasi diri menggunakan sertifikatnya itu tadi. Kemudian dari sisi user experience ya tentu saja akan lebih enak ya, karena dia tidak akan terlalu ribet kalau dia perlu mengakses aplikasinya dari luar. Kemudian policy-nya juga tidak terkait dengan itu aplikasinya tempatnya ada di mana. Kita mau menggunakan di kantor untuk mengakses melindungi akses ke aplikasi-aplikasi yang ada di cloud, itu juga dimungkinkan. Jadi tidak harus benar-benar satu ruangan gitu. Dan yang menurut saya paling penting dari itu semua, tentu saja dari aspek keamanannya adalah bahwa posture check-nya ini akan berjalan secara terus-menerus. Andai kata di tengah-tengah ada gangguan terhadap posture check-nya, ya akses dia akan dihentikan, sehingga kalau andai kata pun ada penyakit yang dibawa oleh usernya, ya harapannya bisa secepat mungkin aksesnya ditutup dari aplikasi yang mau diakses itu. Kira-kira itu sih yang tentang ZTNA-nya. Ini ada kuis yang terakhir. Nah, ini pertanyaannya. Oke, kita masuk ke kuis yang terakhir ya Pak ya. Silahkan dibacakan Pak pertanyaannya. Oke. Salah satu keuntungan menggunakan ZTNA proxy dibandingkan dengan VPN tradisional adalah... Oke, saya sudah memberikan garis. Agak sulit ini. Agak sulit, oke. Soalnya panjang. Oke, itu dia. Silakan dibaca baik-baik Bapak Ibu, dan saya sudah memberikan garis di kolom chat. Silakan dicermati terlebih dahulu. Oke. Di sini, oke, jawabannya beragam ya Pak ya. Ternyata beragam, ya. Oke, ternyata yang saya setor terakhir pertanyaan kan nggak gini kan, saya ganti kan, karena yang kemarin saya baca kalimat saya sendiri kok bingung saya bacanya, jadi saya ganti. Oke, di sini yang menjawab beragam sekali tentunya. Kalau begitu kita tutup saja ya Pak ya. Oke. 3, 2, 1, ini dia jawabannya. Oke, jawabannya adalah continuous check yang V ya. Yang V ya, yang V. Dan di sini Pak ada yang menjawab G paling pertama salah, penjawab P salah, dia yang paling tepat penjawab V di sini yang pertama ada Bapak Damar Bintoro dari HIT. Selamat kepada Pak Damar karena tentunya berhak mendapatkan hadiah uang digital senilai Rp150.000. Untuk Pak Damar silahkan juga ya konfirmasi nomor teleponnya bisa dikirimkan ke info ECS, dan tentunya nanti kita akan verifikasi datanya di feedback form. Congrats. Oke. Ini udah habis ya Pak ya? Kuisnya habis ya. Oke, kuisnya sudah selesai. Masih ada presentasi yang ingin dilanjutkan Pak? Banyak kok. Oke, kepada Pak. Tinggal sedikit. Oke, siap. Kita persilahkan kembali kepada Pak Kamas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita tadi sudah sempat membahas tentang FortiGate dan FortiClient dalam konteks bagaimana SD-WAN dibikin, bagaimana FortiManager tadi juga sudah disebut ya, bagaimana konteks kita membangun network SD-WAN, dan bagaimana kerjasama antara FortiClient dan FortiClient IMS dengan FortiGate ya, untuk membangun yang namanya ZTNA proxy ini ya, untuk mengamankan bagaimana kita mengakses ke aplikasi dan bagaimana kita mengurangi kerumitan user daripada kalau user itu harus mengakses menggunakan VPN. Nah, selain itu, Fortinet juga masih punya beberapa produk yang lain di sini. Kita bisa melihat pusatnya di sini memang ada FortiGate, tapi kemudian ada masih banyak aplikasi-aplikasi lain, produk-produk Fortinet lain yang bisa kita gunakan untuk mengamankan masing-masing komponen dalam ekosistem network kita. Nah, ini tentunya ini memang bisa membantu ya, bisa membantu jauh, sangat membantu kita dalam melakukan pengamanan, tapi tentu kita juga harus tetap waspada, kita tidak boleh kemudian berasumsi bahwa kalau sudah ada Pak Polisi di luar sana,
maka rumah saya pasti aman, kan nggak begitu juga kan ya. Di network ya saya berharap bahwa kita semua juga tetap ada pada persepsi yang sama, bahwa kalau kita sudah punya perangkat-perangkat yang melindungi network-nya, ya tidak berarti kemudian kita bisa abai ya. Jadi urusan update-nya OS, urusan bikin password yang benar, itu juga kita tetap perlu selalu menggalakkan diri ya, membiasakan dan mendisiplinkan diri untuk tetap berperilaku dalam koridor yang aman. Karena bagaimanapun dalam serangkaian proses keamanan itu titik terlemahnya selalu kita manusia. Karena kita punya penyakit dua, malas dan lalai. Sementara yang mesin-mesin itu kalau udah disuruh ngerjakan A, ya udah dia akan mengerjakan A gitu aja ya. Jadi ini adalah pesan saya yang menurut saya paling penting dari rangkaian presentasi saya. Kira-kira ini yang saya bisa sampaikan. Saya terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Sandra. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kamas atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan tentunya kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Saya ingatkan jika ada pertanyaan silahkan untuk mendropnya di kolom chat yang telah disediakan. Dan sebentar lagi kita tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini. Tentunya tadi kita sudah dengarkan ya pemaparan dari Pak Kamas terkait dengan Fortinet yang broad integrated dan automated. Kita mengenal Forti Technology Vision-nya yang komponen produk ini cukup banyak tapi dan berbeda-beda, tapi hari ini kita bahas lebih dalamnya juga terkait dengan FortiGate yang merupakan firewall. Tapi yang berbeda di sini kata Pak Kamas adalah fiturnya nih yang lebih canggih. Jadi ini adalah next gen firewall. Kita sudah bahas terkait dengan secure SD-WAN, value-nya dalam improve user experience, kemudian juga instant ROI benefit sampai dengan simplified operation. Bahkan tadi bisa diatur ya terkait dengan SD-WAN rules-nya ini bandwidth-nya sekian untuk ini, sekian untuk ini, dan tentunya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya ini menggunakan sistem Zero Touch Network, jadi benar-benar dijamin keamanannya, apalagi kita juga sudah diakui oleh Gartner ini sebagai leader di bidangnya. Untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, namun sebelumnya saya ingatkan, silahkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang telah disediakan, oke, dengan cara mengklik link yang sudah di-share di kolom chat. Nah, pengisian feedback form ini tentunya menjadi salah satu syarat nih untuk mengikuti pengundian door prize kita pada hari ini. Memang door prize-nya ada apa sih Mbak Sandra? Tentunya kita sudah siapkan hadiah uang digital senilai Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, ini jangan sampai dilewatkan nih. Jadi silahkan diberikan feedback-nya terhadap acara kita pada hari ini, nanti datanya juga kita akan olah dan kita undi secara online. Berikan feedback sebenar-benarnya agar bisa kita tingkatkan lagi nih ke depannya acara untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Kalau tadi sudah Bapak Ibu kita tanya, sekarang waktunya Bapak Ibu yang bertanya balik dan kita juga akan ada hadiah best questions, jadi siap-siap. Kita akan mulai menjawab pertanyaan pertama yang sudah masuk terlebih dahulu ya Pak Kamas sambil menunggu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan di sini mengisi feedback form. Di sini ada pertanyaan dari Pak Vincent MSc, Pak. Pertanyaannya adalah untuk scanning pada aplikasi web, API dan aplikasi mobile ini bagaimana Pak? Terus kemudian yang kedua, apakah fitur micro segmentation dan threat intelligence ini ada? Jika ada bisa di demo atau bagaimana tuh? Silahkan. Oke. Yang pertama dulu ya, aplikasi web, API, dan aplikasi mobile yang biasanya menggunakan API ya. Ini pekerjaannya itu ada di FortiWeb. Oke. Jadi untuk ketiga hal ini itu sebenarnya tidak spesifik ada di yang SD-WAN ya, karena yang di SD-WAN-nya itu sebenarnya kan hanya ngomong tentang urusan connectivity, bagaimana kita bisa mengatur paket kita mau lewat pintu sini atau pintu situ secara intelligence gitu ya kayaknya ya, berdasarkan aplikasi apa kita bisa ke pintu kanan atau kiri gitu. Tapi untuk urusan mengamankan aplikasi web kita, kemudian mengamankan API itu ada di FortiWeb. FortiWeb juga bisa
yang API ya khususnya ya, yang di FortiWeb itu kita juga bisa memasukkan skema API yang kita pakai bagaimana, rule skemanya, sehingga kalau ada API yang melenceng dari skema itu, ya kita juga bisa drop itu. Tapi intinya adalah untuk web API dan aplikasi mobile yang terutama menggunakan API ya, itu ada di FortiWeb. Kemudian tentang pertanyaan kedua, apakah microsegmentation dan threat intelligence ada? Saya jawab yang threat intelligence dulu ya, bahwa threat intelligence-nya itu ada dan itu adalah sesuatu yang disuplai oleh FortiGuard Labs itu. Semua yang sudah diproduksi oleh FortiGuard Labs itu akan dipush ke perangkat-perangkat produksi Fortinet yang ada di muka bumi. Ya nggak harus di bumi, pokoknya terhubung internet ya, misal di bulan gitu. Kalau dia nyambung internet, ya data tentang threat intelligence-nya itu akan ada juga di perangkat itu. Kemudian tentang yang microsegmentation ini ada. Biasanya ini dipakai, diimplementasikan di area OT, ya, yang biasanya untuk networknya mesin-mesin SCADA yang begitu-begitulah ya, di mana walaupun komunikasinya itu ada dalam VLAN yang sama, tapi antara tetangga itu paketnya akan lewat dulu ke FortiGate untuk bisa diinspeksi. Karena kalau kita ngomong tentang teori switching pada umumnya, itu harusnya ngomong dengan tetangga kan nggak harus melewati router kan, nggak bisa, seharusnya malah nggak bisa, karena ngomongnya nggak ber-IP kok, ngomong tentang MAC address ke MAC address ya, yang secara langsung sehingga tidak melewati firewall. Tapi fitur itu ada, biasanya dipakai di OT, cuma sayangnya saya tidak bisa mendemokan untuk saat ini. Ya paling enggak kan saya perlu setup ada 2 host dulu gitu kan ya, kebetulan saya enggak punya. Mohon maaf Pak Vincent, mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Oke, baik, semoga menjawab pertanyaannya Pak Vincentius. Untuk yang pertama tentunya bisa ya di FortiWeb, dan yang kedua tentunya juga ada, tapi untuk demonya mungkin nanti bisa di-arrange waktu tersendiri untuk bahas lebih dalam ini ya, terkait ini ya Pak, baik berdua saja ataupun nanti di sesi webinar selanjutnya. Semoga menjawab Pak Vincent, terima kasih atas pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Kamas. Ya. Di sini ada dari Pak Rian Yulian, BOR ya. Pada saat ini Pak sudah mengaktifkan SD-WAN, bagaimana tingkatan pembacaan policy antara di SD-WAN dan IPv4 policy? Manakah yang akan diproses lebih dulu nih Pak? Silakan. Oke, yang akan diproses terlebih dahulu adalah policy di SD-WAN rules. Karena sebenarnya itu ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah routing table. Routing table itu akan dibaca duluan. Setelah itu akan di-refine di SD-WAN rules-nya, yang mana sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, SD-WAN rules itu diterapkan sebagai policy routes di dalam FortiGate-nya. Jadi 2 yang awal, antara routing table dengan policy routes-nya ini, yang SD-WAN rules-nya ini, akan dieksekusi terlebih dahulu untuk menentukan dia bakal keluar lewat kaki yang mana. Setelah itu sudah ditentukan, baru kemudian IPv4 policy yang akan mengambil keputusan ya, paket yang keluar ini diizinkan atau tidak. Jadi kalau ngomong tentang ini yang diproses lebih dahulu yang mana, tentu adalah mau lewat mana dulu. Lalu setelah itu tentang boleh atau tidak. Gitu kira-kira. Oke, baik. Semoga bisa dimengerti Pak Rian Yulian. Jika masih ada yang kurang jelas mungkin bisa di chat, di kolom chat. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan lainnya yang sudah hadir di sini, kita masih buka sesi tanya jawab ya. Jadi silahkan jika ada pertanyaan untuk mendropnya di kolom chat yang telah disediakan. Tentunya kita juga akan pilih best questions kita pada hari ini yang tentunya akan berhak mendapatkan hadiah uang digital senilai Rp150.000. Wah, ini nominalnya lumayan. Kalau MC boleh ikut tanya juga nggak nih sih Pak? Nggak bisa ya, kesempatannya buat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang ada di sini ya. Jadi silahkan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk mendropnya di kolom chat yang telah disediakan. Dan tentunya saya ingatkan kembali juga bahwa kita sedang membuka di sini untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan di layar, yaitu pengisian feedback form. Jadi silahkan untuk diisi feedback formnya dengan cara men-scan QR code yang ada di layar, ataupun dengan cara mengklik link yang sudah di-share nih di kolom chat. Karena tentunya masukan dari Bapak Ibu sangat berarti, dan kita juga akan
apresiasi kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah mengisi feedback form. Dengan datanya nanti kita olah dan kita undi secara online siapa ya berhak mendapatkan hadiah uang digital senilai Rp500.000. Jadi jangan dilewatkan ya. Dan kita kembali ke Q&A session. Di sini ada pertanyaan Pak dari Pak Nanang Nuryadi. Pertanyaannya, Pak, bagaimana nih caranya dapat mengetahui bandwidth utilasi real time jika kita buat BW Shaper 50 Mbps yang dikhususkan untuk beberapa IP client saja. Misal 10 PC pada ISP A yang punya total BW-nya 100 Mbps. Ini bagaimana, Pak? Ya, ini pertanyaannya sulit. Soalnya sulit, jawabnya juga sulit. Karena begini, untuk melihat ini itu kalau saya Pak, itu saya melihatnya dari CLI. Itu jauh lebih detail kalau menurut saya daripada informasi yang ditayangkan di GUI-nya ya. Jadi di CLI itu kita bisa melihat per bucketnya, shaper-nya itu sekarang sedang jalan berapa, kemudian paketnya yang di drop ada seberapa, yang sudah dijalankan ada seberapa, itu kita bisa lihat di CLI. Nah, tentang bahwa shaper-nya itu ada 50 Mbps untuk berapa klien, itu kan akan ditentukan di dalam traffic shaping policy-nya ya, yang sebenarnya ya mau jadi berapapun ya ngelihatnya tetap sama di bagaimana status traffic shaper itu melalui command line interface-nya. Saya sih biasanya pakai CLI. Tapi kalau sekarang saya ditanya komennya bagaimana, saya juga lupa. Biasanya kalau saya mau cari-cari itu, ya saya buka dokumentasi dulu. Jawaban jujur saya begitu. Oke, baik Pak Nanang. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup sulit, tapi masih ada lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Nanang nih Pak. Ya, berapa maksimal ISP yang dapat dibuat pada SD-WAN nih Pak? Jumlah ISP yang bisa dibikin di SD-WAN itu jumlahnya banyak. Ya, jadi misalkan begini, pada FortiGate yang seri 40F, itu jumlah portnya kan mungkin cuma 4 atau 5 gitu ya. Lagi-lagi saya lupa persisnya, tinggal lihat datasheet soalnya saya memang nggak ingat-ingat ya. Tapi kalau kemudian kita katakanlah misal punya 20 ISP, ya, 20 ISP kemudian koneksinya menggunakan VLAN. 20-20-nya itu bisa kita masukkan dalam SD-WAN rules. Kita bisa membungkus 20 itu dalam satu virtual SD-WAN interface, yang kemudian kita melakukan pembagian rule seperti yang tadi sempat saya tunjukkan screenshot-nya itu. Kalau tentang jumlah maksimumnya berapa, itu mungkin per platform, per tipe perangkat, dan per seri FortiOS, versinya berapa, itu bisa beda-beda. Bapak bisa mencari informasi itu kalau mau ke Google ya, kata kuncinya adalah FortiOS maximum values. Nanti di situ akan ada halaman yang kita bisa nge-search untuk SD-WAN ini interface-nya jumlahnya ada berapa. Seingat saya berapa ratus, entah 256 atau 128, tapi ratusan. Tinggal kemudian urusan perangkatnya kuat apa enggak, yaitu beda cerita kan ya. Tapi kalau pertanyaannya ada berapa yang bisa dipakai, ya itu banyak. Ratusan ya Pak ya? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan yang iklan jadinya ya. Oke, Pak Nanang semoga menjawab. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Dan kita ingatkan lagi, kita masih membuka sesi Q&A. Jadi kepada Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan untuk mendropnya di kolom chat. Mumpung sudah ada pakarnya di sini, tentunya ini masih mencerna, mungkin beberapa setelah mendengarkan sesi tanya jawab juga baru terpikir, oh ya nih ada yang ingin saya tanyakan. Nah itu langsung saja untuk mendropnya di kolom chat yang telah disediakan. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Di sini ada dari Pak Muhammad Imam. Pertanyaannya, apakah semua series footage ini sudah support fitur ZTNA dan apakah ada additional service untuk bisa memakai fitur ZTNA-nya Pak? Oke, untuk yang apakah ada additional service untuk bisa memakai fitur ZTNA, iya, ada sesuatu tambahan di luar FortiGate itu sendiri, yaitu FortiClient dan FortiClient IMS. Jadi FortiGate-nya itu sendiri itu tidak akan bisa menjalankan
ZTNA dalam konteks yang tadi saya bahas ya, karena sebenarnya di dalam ZTNA-nya ada banyak sekali topik bahasan, dan yang sekarang ini sedang kita bahas adalah interaksi antara FortiGate dengan FortiClient-nya. Sehingga untuk yang tadi ngomong tentang akses proxy tadi, ya itu perlu tambahan, yaitu FortiClient dan IMS-nya. Kemudian, apakah semua seri sudah support fitur ZTNA? Semua seri, kalau tentang perangkat, ya support ya, asalkan perangkatnya itu menjalankan FortiOS 7 ke atas. Jadi fitur ini baru ada di versi 7, sehingga perangkat-perangkat yang bisa menjalankan yang versi 7 itu bisa jalan. Misalkan nih, untuk FortiGate yang di kantor saya Jakarta, itu dia bisa. Tapi untuk FortiGate yang saya pakai di sini, saya di Surabaya, ngomong-ngomong Bapak Ibu, itu nggak bisa jalan. Karena FortiGate yang saya pakai sekarang sudah terlalu tua, nggak bisa dikasih OS 7. Oke. Nah, di sini melanjutkan dari pertanyaan Pak Muhammad nih, seperti series FG200, FG60, FG100, apakah ZTNA ini dapat digunakan di series berbeda? Bisa. Bisa? Misalkan aman ya, Pak? 200, 60, dan 100 ya, seingat saya 60E itu bisa. Apalagi yang F ya, yang F sudah pasti bisa semua. Yang saya soalnya 30E itu mentok di 64, nggak bisa ke 7. Kalau 60E itu bisa, 60D nggak bisa, 60F bisa, kira-kira gitulah. Untuk tipe-tipe yang di luar disebutkan itu, antara 200, 60, dan 100, ya semuanya bisa, asalkan ada di versi OS 7 sekian-sekian bisa semua. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Muhammad. Terima kasih banyak, menarik pertanyaannya. Terima kasih kata Pak Muhammad. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, jika masih ada pertanyaan, silakan untuk mendropnya di kolom chat yang telah disediakan ya. Tentunya sambil mengisi feedback form, sebentar lagi kita akan tutup, jadi jangan lupa diisi. Oke, kita ke pertanyaan dari Pak Andi. Nih Pak Andi. Nah iya, minimum Pak Andi ini, maaf saya potong ya. Yang pertanyaan Pak Andi itu tadi sudah. Oh ya, sudah terjawab ya versionnya ya Pak. Versinya 7. Oh iya, benar 7. Tadi sudah terjawab juga sekaligus ya, sekali dayung 2 pertanyaan. Langsung 3 justru 3 pertanyaan terjawab. Oke, ini ada pertanyaan baru yang masuk nih Pak dari Pak Rian Yulian. Apakah komunikasi antara FortiClient dan IMS ini melalui VPN atau internet saja nih? Maksudnya jika ada perangkat yang online di rumah tanpa terhubung ke kantor, apakah masih bisa terpantau di IMS? Syarat dasarnya adalah FortiClient bisa mengakses ke IMS, ya. Sehingga IMS-nya itu kalau IMS-nya itu saya bikin untuk bisa diakses dari internet juga. Sehingga telemetri dari FortiClient saya yang ada di rumah ini bisa connect ke IMS yang ada di Jakarta sana tanpa saya harus menggunakan VPN. Nah, dasarnya begitu sih. Sehingga kalau kalau FortiClient-nya tidak bisa connect ke IMS, ya akhirnya kan ya nggak muncul kan urusan tag-nya dia sedang bagaimana dan seterusnya. Gitu sih. Jadi kalau konteksnya adalah menjalankan ZTNA, karena kita ini berharap untuk bisa mengontrol orang-orang terlepas dari manapun dia connect, ya harusnya IMS-nya dibuat supaya bisa dihubungi oleh FortiClient tanpa harus melalui VPN. Desain dasarnya. Oke, baik, pertanyaan yang masuk di sini memang teknis-teknis sekali ya Pak ya untuk hari ini ya Pak, dan semoga menjawab. Tapi mantap ya Pak, jadi wah dia semuanya tentunya fokus, konsen, dan tertarik ya, menarik membahas lebih dalam terkait dengan ini. Terima kasih pertanyaannya Pak Rian Yulian, dan tentunya kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Jika masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu sedikit lagi, silahkan untuk mendropnya di kolom chat. Dan sebelum itu saya mau confirm nih, yang sudah mengisi feedback form boleh ketik dan di kolom chat. Kita cek sudah berapa pajak yang mengisi, silahkan. Pak Damar sudah, terima kasih. Pak Andi, Pak Ferry, Pak Odang, Pak Ade, Nur Huda, Pak Handoko juga sudah. Oke, siapa lagi? Oke, sudah banyak sepertinya yang mengisi ya. Oke,
Dan jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau begitu kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan tutup acaranya. Oh enggak ya, nanti saya di demo nih. Mbak Sandra, kan belum door prize sama pengumuman best questions. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Tentunya kita akan akhiri kalau begitu sesi Q&A-nya. Mungkin ada yang terfikirnya nanti di luar acara kita pada hari ini silahkan ya tentunya bisa menghubungi teman-teman dari PT ICS Indojaya. Dan sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kamas. Pak Kamas, thank you so much buat pemaparan dan juga jawabannya ya Pak ya. Silahkan dilanjutkan ngopinya Pak. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Kamas. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kalau begitu kita akan umumkan ini dia penanya-penanya terbaik kita pada hari ini. Senang sekali tentunya di sini yang bertanya, pertanyaannya masuk berkualitas ya, teknis dalam-dalam. Jadi semuanya tentunya tertarik terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Kamas. Dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan menarik teknis-teknis, tapi kita tetap harus pilih nih. Di sini saya sudah dapat 3 nama. Yes. Yang berhak mendapatkan hadiah uang digital senilai Rp150.000. Langsung saja saya ucapkan selamat kepada Sandra Insanasari. Oh bukan, itu saya sendiri. Oke, selamat kepada Bapak Muhammad Imam, kepada Bapak Nanang Nuryadi, yang pertanyaannya ini sulit, dan juga kepada Bapak Vincentius Indrayanto. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu tentunya untuk ketiga pemenang best questions kita pada hari ini. Sekali lagi ada Pak Muhammad Imam, Pak Nanang Nuryadi, dan juga Bapak Vincentius Indrayanto. Selamat ya, kita tentunya berhak mendapatkan hadiah uang digital senilai masing-masing Rp150.000. Luar biasa. Saya kasih tepuk tangan virtualnya lagi. Oke, untuk ketiga nama yang saya sebutkan, hadir ya, masih stay tune ya, masih hadir terus ya. Jangan lupa untuk konfirmasi nomor teleponnya juga dikirimkan ke info ECS, oke? Baik, terima kasih kembali Pak Muhammad Imam, selamat. Untuk yang belum berkesempatan menang, jangan khawatir, jangan sedih, kita masih ada hadiah door prize tentunya. Tapi sebelum kita ke sana, saya mau ajak Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ini melakukan hal yang sangat wajib ya, ketika kita online seperti ini, yaitu kita mengabadikan momen keseruan kita pada hari ini dengan foto bersama, oke? Baik, silahkan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan disiapkan, dibuka kameranya. Oke, jika berada di dalam ruang ingin tetap menggunakan masker tentunya tidak apa-apa, apalagi kita di tengah-tengah gelombang ketiga ini ya, ini masih banyak virus berkeliaran, jadi harus tetap menggunakan masker jika berada di dalam ruangan bersama yang lainnya. Oke, saya tunggu yang lainnya juga untuk membuka kameranya. Wow, luar biasa. Ini yang hadir sehat-sehat ya semuanya ya. Oke, kita beri waktu sedikit, mungkin masih ada yang ingin pakai gel atau pakai bedak nih untuk kakak-kakak yang cantik-cantik yang ikut bergabung. Oke, silahkan di open kameranya. Oke, mantap semuanya. Prokes ya, luar biasa. Ini mentang-mentang WFH kayaknya ada yang belum mandi nih ya. Tapi tetap oke kok, tetap rapi, tetap oke pokoknya. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, langsung saja kita akan foto bersama. Yang belum di-open silahkan di-open, kita akan ada beberapa layer di sini ya. Langsung saja berikan senyuman terbaiknya di 3, 2, 1. Oke, ini foto KTP ya, tapi sekarang boleh dengan senyuman yang lebih manis, semanis Mas Damar dari HIT. Boleh pakai jempolnya juga di kamera, nggak apa-apa ya. Di 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. 2 jempol tentunya, dan tepuk tangan untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir secara online bergabung di sini. Oke, walaupun online ya saya tidak bisa mendengarkan suara Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, tapi ini kehangatannya, semangatnya sangat terasa nih. Apalagi tadi sudah lihat wajah-wajahnya di sini, ternyata mayoritas yang datang ganteng-ganteng semua ya. Saya jadi ini nih merasa kurang nih lipstiknya. Oke, baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di sesi foto bersama. Sekarang kita ke momen yang ditunggu-tunggu juga nih, yaitu pengundian door prize. Sebentar lagi kita akan lihat nama-namanya di layar.
Oke, baik. Ini dia. Dan saya akan bacakan terlebih dahulu tata cara pengundian door prize-nya. Untuk nama yang saya sebutkan, silakan konfirmasi kehadiran ditujukan kepada everyone ya. Dan namanya harus sesuai. Jika namanya berbeda, hadiahnya dialihkan ke Pak Kamas. Bagi 2 ya Pak? Oh enggak. Dialihkan ke pemenang selanjutnya. Jadi stay tune di kolom chat. Jika 5 kali panggilan tidak hadir, kita akan alihkan juga ke pemenang selanjutnya. Hadiahnya apa Mbak Sandra? Tidak bosan-bosan saya ingatkan ada uang digital senilai Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Kita undi satu persatu. Siapa pemenang pertama? Langsung saja kita putar.